Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Iputu Waliana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, bidang studi PJOK, LPTK, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran pada materi senam lantai guling ke depan. Sebagai syarat, telah melakukan pendaftaran dan mencetak formulir pendaftaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja lihat video pembelajarannya. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Nah, bagaimana hari ini kabarnya? Ya, jadi kembali ketemu lagi dalam pembelajaran PJOK ya. Jadi untuk mengawali pembelajaran, baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Ya, silakan untuk Febrianti pimpin berdoa. Akan bisa ya. Berdoa mulai. Om Awigenapastu Yenamusidam Goyamidi. Semoga kami tiada halangan dan tujuan kami tercapai. Sudah ya. Jadi itu untuk mengawali semangat pagi di yang sudah kita lakukan, kita ucapkan dulu yel-yel kita. Oke? Semangat pagi. Semangat, 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 luar biasa, hebat. Oke, ulang sekali lagi. Nah, ada yang semangat nih, yuk. Semangat pagi. Semangat, 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 luar biasa, hebat. Ya. Sebut namanya, silakan tunjukkan tangan. Ya, Ananda Putra. Ada Pak. Yuliawan. Ada Pak. Febrianti. Ada Pak. Sani Rosita. Ada Pak. Nah, berarti semua kita menyanyikan belajar Pancasila. Silakan berdiri semua. Bangunkan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Hadapkan dengan kedepan, Tuhan akan menuntutmu. Sadarilah masa berganti, tanpa hanya kita hadapi. Berdekatan untuk negeri, era kita menanti lestari. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita coba untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Silakan egomu kawan demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakteristik kita. Perjuangan harus berani, kita terus torehkan Pancasila. Kita bernapas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia.
kita belajar Pancasila, hanya bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, hanya kita sama untuk Indonesia. Ya. Nah, lagi satu. Kita menyanyikan lagu sorak-sorak. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia. Perhatikan ya, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi pada sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang pembelajaran sepak bola. Ya, yang kalian pelajari waktu kemarin itu adalah sepak bola menendang dengan kaki bagian dalam. Nah, sekarang untuk hari ini Bapak akan pelajari tentang pembelajaran senam lantai. Ya, nah, senam lantai ada beberapa. Ya, nanti kita akan pelajari. Nah, jadi selain senam lantai ini banyak kegunaannya. Jadi tidak hanya untuk sekolah, jadi untuk kesehatan, untuk prestasi dan lain sebagainya. Kompetensi inti. Jadi untuk kompetensi inti ada beberapa ya, sengaja Pak jelaskan. Yang KI1 kompetensi inti 1 itu adalah menghargai dan menghayati ajaran agama. Nah, seperti yang sudah kita lakukan, apapun kegiatannya kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai agama yang dianut. Nah, kemudian pembelajaran. Nih, yang pertama ada menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kerjasama. Kemudian yang kedua setelah melakukan diskusi. Nah, nanti akan ada diskusi. Mampu menganalisis gerak spesifik. Nah, ini guling depan. Kemudian yang ketiga mampu mempraktekkan prosedur gerak spesifik guling ke depan. Ya, nanti Pak akan ajarkan tentang senam lantai, yaitu guling yang dilakukan dalam video ini. Apa sih kesulitannya? Nah, apa sih yang kamu nggak tahu gitu? Ya, tuh kamu harus bisa. Nah, silakan. Nah, silakan. Tuh. Ada macam-macam senam lantai. Kalian bisa. Nah, sebelum Pak lanjut, nah, apa sih yang kalian kira-kira Pak kalian amati? Ya, coba kalau ada bayangan seperti itu, kira-kira ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira senam lantai itu apa? Senam lantai itu apa kira-kira? Sebelum Pak jelaskan nih tentang senam lantai. Nah, senam lantai itu apa kira-kira nih yang kalian amati?
Apa sih itu? Sebelumnya silakan dibentuk kelompok dulu. Maka kalian bentuk menjadi 2 kelompok karena jumlahnya 11 orang. Jadi dibentuknya 2 kelompok aja. Ya, silakan bentuk 2 kelompok, 6 orang 1 kelompok. Nah, kelompok 1 itu berjumlah 5 orang ya. Kelompok 2 silakan 6 orang. Ya. Terus kita kelompok ini tukar sama ketut. Ketut kelompok yang pertama. Nah, sudah siap, silakan fokus. Fokus dulu, fokus. Yang senam lantai. Ya, kalian bisa lihat. Ya, silakan fokus dulu. Ada yang lain-lain. Senam lantai, silakan dibaca 1 orang. 1 orang. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Senam lantai memiliki unsur-unsur gerakan seperti mengguling. Pengertian dari senam lantai itu sendiri adalah latihan senam yang dilakukan pada matras atau lantai. Nah, tidak hanya pada matras. Jadi kalau tidak ada matras bisa dimodifikasi nanti menggunakan kardus misalnya. Ya, bisa di rumah. Yang penting atau di kasur. Nah, itu bisa ya. Hanya matras itu hanya sifatnya membantu biar kalian tidak sakit. Ya, jatuh itu tidak sakit. Nah, itu. Dan memiliki unsur-unsur gerakan seperti yang tadi itu pada video ya. Ada yang mengguling, ada gerakan melompatnya, ya. Ada melontar, ada berputar di udara, salto itu berputar di udara namanya. Mampu atau menumpu dengan tangan, kaki. Senam lantai. Nah, itu fungsi. Tujuan utama dalam melakukan senam lantai adalah untuk meningkatkan kelentukan tubuh. Ya, kelentukan. Nah, itu selain kamu harus menjaga keseimbangan, tubuh kalian sudah pasti harus lentuk. Ya, kelentukan itu artinya lentur. Melakukan roll depan misalnya. Kalau kamu tidak lentur, nah itu harus lentur badanmu ya. Lentur. Nah, itu tujuan utamanya. Kelentukan tubuh. Senam lantai memiliki berbagai manfaat seperti dapat membakar lemak dalam tubuh, menjaga kekuatan otot, menyehatkan tulang, dan mampu mengatasi depresi. Tahu depresi? Tahu depresi kan? Tahu depresi? Tidak. Kalau tidak bilang tidak. Ya, depresi itu adalah kamu kayak pemikiran kamu tuh kalut. Ya, tidak bisa fokus, ngawang-ngawang, daya pikir yang terlalu. Nah, itu kalau kamu udah depresi itu nantinya takutnya kamu nanti gantung diri lah, minum racun lah, ya itu biar tidak seperti itu. Makanya ada kegiatan senam bisa yang kamu lakukan secara rutin, tentu akan membantu kebugaran jasmani. Selain itu juga dapat memperkuat otot tubuh bagian atas, membuat tubuh lebih lentur, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kalau kamu sudah percaya diri, otomatis kamu tidak akan depresi. Sekarang kita ke materi guling depan. Nah, guling depan. Guling depan adalah silakan coba berhenti baca. Guling depan adalah serangkaian gerakan yang mengguling badan ke depan, di mana gerakan ini melibatkan seluruh anggota tubuh dari tangan, kaki, punggung, dan kepala. Nah, itu guling ke depan. Nah, guling ke depan itu adalah serangkaian gerakan yang menggulingkan badan ke depan karena namanya guling depan. Kalau memutar badan ke belakang namanya guling belakang. Kalau ke samping Guling samping. gimana caranya menggulingkan badan ke samping? Nggak tahu. Nah, itu guling depan adalah serangkaian gerakan menggulingkan badan ke depan, di mana gerakan ini melibatkan seluruh ya, jadi seluruh anggota tubuh ini akan dilibatkan dalam proses agar kamu bisa berguling ke depan. Nah, itu
seluruh tubuh. Itu dari tangan, punggung, kaki, ya semua. Pokoknya semua. Ya, tidak ada yang kamu nggak ajak. Misalnya, saya mau berguling ke depan, ini kupingnya saya taruh dulu, jangan diajak gitu ya. Bukan gitu maksudnya ya. Tetap diajarkan sekarang kita dengan awalan berdiri. Ya, bukan guling ke depan dengan awalan berdiri, bukan berlari ya. Ingat baru Pak jadi berlari dibilang ya, berdiri ya. Yang pertama ada sikap awalan, posisi berdiri. Nah, kedua lengan diluruskan ke atas di samping telinga dan pandangan ke arah depan, berpindah di tengkuk. Tengkuk itu yang mana? Yang ini. Ya, bukan ini ya, ini. Tuh, tengkuk. Kemudian gulingkan tubuh ke depan, posisi dagu menempel di dada. Kemudian kedua kaki menolak badan ke depan dan posisi punggung melengkung. Saat punggung menyentuh matras, nah ini kuncinya. Saat punggung menyentuh matras, kedua tangan merangkul lutut. Ya, ketika kamu berguling, nanti ketika punggungnya sudah menyentuh di matras, tangannya ini adalah memegang. Sikap akhir ada mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki. Nah, kedua kaki, kedua tangan ke depan. Berdiri ke sikap awal. Nah, berdiri ke sikap awal. Artinya kedua tangan diangkat, kedua lutut dan siku dalam posisi lurus. Nah, dari sini sudah ada Pak. Pak ada video lagi. Nih, silakan. Nah, itu apa yang Pak paparkan tadi ya. Gerakan roda depan atau guling depan mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang, yaitu tengkuk, punggung, pinggang, serta pinggul bagian belakang. Sikap awal depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sikap berdiri dan sikap jongkok. Langkah guling depan atau roda depan dengan awalan sikap berdiri. Kedua telapak kaki sebagian ditanggalkan di matras dan sebagian ditanggalkan di belakang dengan jarak kurang lebih selebar bahu. Tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Arahkan pandangan lurus ke depan melihat matras. Ulurkan kedua tangan lurus memegang matras sambil membubuhkan badan. Posisi kepala masuk di antara kedua tangan. Pandangan ke arah perut untuk memudahkan tengkuk menyentuh matras. Setelah tengkuk menyentuh matras, lanjutkan bahu disentuhkan ke matras dan mulai berguling. Setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak. Ini. Silakan perhatikan. Ini ada tahap langkah-langkahnya melakukan. Tuh, lihat, perhatikan. Gulingkan badan ke depan dan diakhiri dengan sikap berdiri. Tuh, ulang lagi. Nah, ini gerakan roll depan yang salah. Nah, ini sekarang cermati. Ya, gerakan roll depan yang salah. Lihat. Ya. Kita akan pecahkan gerakan roll depan yang salah. Nah, maksudnya gerakan roll depan yang salah itu adalah set. Ini lihat dulu. Nih. Iya. Nah, apa salahnya itu? Nah, yang salahnya dia berputarnya ke dia memutarnya ke samping. Nah, silakan. Itu kira-kira apa aja sih faktor penyebabnya itu? Kok bisa? Silakan.
Silakan diskusikan. Kira-kira nih Pak kasih kalian. Saya dicatat di sini ya. Satu kelompok berkelompok. Silakan diskusikan. Nih, kita tentukan masalahnya adalah kenapa. Nah, yang melakukan roll depan ini bisa bergulingnya tidak lurus tapi melainkan ke. Silakan didiskusikan. Ya. Silakan didiskusikan. Presentasi kamu tiap-tiap kelompok Pak yakin memiliki persepsi yang berbeda, tapi tujuannya sama. Silakan nanti dijelaskan tiap kelompok. Senam lantai. Sudah dicermati senam lantai itu apa? Roll depan itu apa? Cara melakukannya itu sekilas bagaimana? Kemudian pemecahan. Ya, Febrianti, ayo. Dari masalah itu. Nah, silakan jelaskan ke teman-temannya. Yang lain perhatikan. Menurut kelompok 1, nah, kenapa pada proses guling ke depan itu tidak mau lurus, jadi bisa ke samping kiri dan kanan. Coba perhatikan kelompok 2. Perhatikan dulu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ada di depan, dagunya tidak ditempelkan di dada, tangku tidak ditekuk karena tubuhnya tidak seimbang, maka tidak menghadap ke perut. Coba satu-satu jelasin. Yang pertama, masalahnya adalah tangan dilepas. Kedua, dagu tidak ditempelkan di dada. Ketiga, tangku tidak ditekuk. Keempat, menurut kelompok 2 apa nih solusinya? Kok bisa ke samping? penyebabnya adalah karena dia melepaskan tangannya, karena dia berguling ke samping, atau penyebabnya kakinya tidak dirapatkan dan tidak seimbang, dan dia tidak bersiap-siap untuk. Pak, simpulkan dari pemecahan kalian sudah benar sebenarnya. Cuma kamu belum bisa untuk merangkai kata. Yang pertama, penyebabnya adalah ya tangannya itu waktu mengguling itu dilepas. Nah, itu penyebabnya. Kalau karena tangan ini sebagai dongkrak. Kalau tangan kanan kamu lepas, gulingnya akan. Kalau kanan kiri kamu lepas, gulingnya akan. Nah, itu. Kemudian ada lagi karena dagunya tidak menempel di. Nah, itu. Jadi yang nyentuh matras itu bukan tengkuk nanti jadinya, tapi di bagian atas kepala. Nah, itu juga menyebabkan kamu bisa, kalau kamu paksa, kamu akan berguling ke. Kamu melakukan, Pak harapkan tidak akan lagi ada hal-hal seperti tersebut. Ya, Pak harapkan. Jadi sekarang masalahnya sudah kamu temukan. Dari pembelajaran sudah Bapak ajarkan. Permasalahan sudah kamu bisa pecahkan. Apa sih? Kok bisa ke samping? Nah, itu. Pak harap nanti ketika kamu praktek, kamu tidak akan ada melakukan praktek seperti itu. Masih memungkinkan kita untuk di kelas. Ya, jadi kita baris rapikan dulu ini. Ya, jadi ntar. Ya, rapikan dulu ini. Dengerin dulu Pak. Rapikan ini. Untuk bangku semua di samping, termasuk tempat duduk. Kalau bisa biar lebih luas kita jejer ke atas ya, biar ini lebih luas. Silakan diatur. Oke, perhatikan anak-anak. Jadi kita lanjutkan ke materi praktek ya. Materi praktek. Jadi apa yang sudah kita pelajari tadi tentang materi senam lantai guling ke depan. Nah, Pak harapkan kalian mampu mempraktekannya nanti. Ya, kita akan pelajari materi praktek. Dan Pak yakin kalian bisa, nanti di akhir akan ada penilaian tentang teknik roll depan itu sendiri. Ya, belum itu silakan kita lakukan pemanasan dulu. Febrianti coba disiapkan dulu temannya. Nah, Febrianti masuk aja.
Sini, sini. Oke, kita pemanasan dari statis dinamis ya. Jadi Pak harapkan kalian tidak ada yang main-main dalam pemanasan karena ini dalam materi senam lantai diperlukan otot kalian, kelentukan otot kalian yang bagus. Jadi tidak ada istilah kalian main-main. Jadi biar memang panas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. Kalau bisa cium lutut, tapi lututnya lurus. Ayo, gerakan mulai. 1, 2, Diemin. 5, Kita hitung bersama-sama. Ya, hitungannya 2 kali 8. Ya, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua-duanya ditekuk. Kalau Pak bilang lempar berarti ya gitu deh. Ayo, kalau Pak bilang tarik berarti posisinya seperti ini. Sekarang tarik dulu semua. Tarik. Ayo, hadap sekarang. Nah, hadap ke pintu semua, hadap ke pintu. Oke? Lempar. Tarik. Lempar. Tarik. Lempar lengkungnya badannya. Hadap ke atas, nap bibir. Tarik. Lempar. Lempar lagi. Ya, perhatikan dengerin. Tangannya di samping seperti ini. Kalau Pak tepuk 2 kali, kalian ke depan. Kalau Pak tepuk 1 kali, berarti kalian ke belakang. Paham? Paham? Tapi kakinya diam, ya. Ya, kakinya jangan diam, kakinya tetap jalan, ya. Makanya kupingnya harus dipasang. Kalau Pak tepuk 2 kali, kalian ke depan, ngumpul gini sama temennya, tangannya jadi satu kayak gini. Ya, ayo tangan seperti ini. Kita mulai. Ujung kakinya, yuk. Oke, segitu aja. Silakan baris per kelompok. Nah, ya apa materi tadi? Yaitu senam lantai. Nah, kita pas dulu. Silakan perhatikan. Ya. Pertama-tama tangan. Nah, ingat-ingat tangan di. Ya, tangan di atas. Kemudian turun ke matras. Ini telapak tangan menghadap ke ujung jari menghadap ke depan, ya. Kemudian dagu menempel di dada. Kemudian yang menyentuh matras pertama kali adalah nah, itu dengan cara siku dan lutut ditekuk. Perhatikan dulu Pak, perhatikan. Nanti kalau ada yang salah, ingat ini dongkrak kalian biar nggak ke samping kanan dan samping. Ya, perhatikan dulu ya. Jadi kamu ini pegang. Oh, ya. Ketika sudah berguling, ini menyentuh di matras, kamu pegang lutut, kembali ke posisi jongkok dan berdiri. Paham? Silakan. Coba dulu satu-satu. Kalau sudah bisa, Pak langsung ambil nilai. Ya, ke depan, jangan ke samping, biasakan. Silakan. Nah, terus lakukan. Pegang lututnya. Jangan disilang kakinya. Ayo, dorong aja, lihat dorong. Oke, stop dulu. Coba, deh. Ini lihat. Nih, kenapa kamu nggak bisa? Ya, coba lihat. Coba perhatikan dulu si Febrianti. Pelan-pelan Febrianti. Ya, taruh tangan. Tekuk. Dorong pakai kaki. Tuh. Ya. Yuk, coba. Iya. Uang didorong lagi kakinya. Yuk. Nah, tangannya. Nah, itu.
pecahin masalahnya kan tadi kayak gitu. Ayo, ada dia lagi. Ingat tekuk, kakinya di lututnya ditekuk. Pegang lutut, sekali saja. Oke, jadi karena sudah semua, jadi nanti tahapan penilaian kamu melakukan roll sebanyak 2 kali aja. Ya, 1, 2. Ini Pak bakalan sambung arahnya ke sana. Sambung. Nah, perhatikan. Ya, coba dicontohin satu orang si Palendra. Contohin. 1, langsung 2, ya keluarnya ke depan, bukan ke. Nah, udah. Tahu dulu. Silakan dicoba dulu sekali-sekali. Semua baris satu. Nah, untuk Ananda nggak usah ada dipraktekkan. Jadi nanti akan ada. Oke, tutup mulut. Tutup mulutnya dulu. Oke, Ananda nanti tugasnya adalah di teori. Kamu bikin ringkasan nanti. Ya, tentang materi senam lantai. Ya, karena kamu nggak bisa untuk prakteknya nanti di rumah. Sekarang diam dulu sana. Tonton dulu temannya. Ya, nanti kalau tanganmu sudah sembuh, biar bisa langsung bisa juga melakukan. Lakukan sebaik-baiknya karena sekarang akan Bapak nilai. Ya, mulai pertama dari Juliawan. Ya, Febrianti. Oke. Widya. Di samping duduknya, yang lain luruskan kakinya. Waduh. Delia. Jauhin dikit temennya, jauhin. Oh, Delia udah bisa sekarang. Yuk, Rosita terakhir. Oke, untuk penilaian sudah. Sekarang silakan sebelumnya silakan lakukan pendinginan dulu. Silakan berdiri semua. Matrasnya dijadiin satu dulu, tumpuan. Ya, geser langsung sana, geser. Dorong ke sana, dorong. Oke, stop, silakan lakukan diayun. 1, relax. 2, jangan di situ nak. Berhadapan, lengkungin badannya, pegang pundak temennya, Pundak temennya ya. Nih, ayo. Pundak temennya. Nah, yuk.
Wadang, mundur lagi ya. Terus 1, 2, 3, 4. Ini nyot-nyotan nih. 1. Oke, sudah? Oke, sudah, silakan duduk. Pak ingin tahu mana sih lebih menarik model pembelajaran yang isi penayangan video sama yang kemarin tidak ada langsung Pak nanya. Mana yang lebih menarik? Yang diterangin. Mana lebih menarik kalau yang ada videonya, kalian lihat. Nah, Ada videonya. yang ada videonya. Ya, jadi biar bisa Pak refleksi untuk kedepannya mungkin Pak terus berusaha tayangin video-video seperti itu. Karena biar motivasi kalian belajar juga bertambah ya, karena tidak dituntut lagi untuk kebanyakan Pak yang blank gitu. Ya. Seharusnya siswa itu lebih aktif, peserta didik yang lebih aktif. Mungkin itu saja untuk hari ini. Jadi sebelumnya ada yang sakit. Nah, nanti setelah kalian ganti baju akan ada penyerahan LKPD namanya. Ya. Nanti buat yang kalian buat itu, ya kayak yang kemarin, nanti ada lembarnya, nanti kamu buat, ada pertanyaannya, kamu jawab. Bentar, ya. Jadi itu sebelum itu ada pertanyaan. Nah, jika tidak, kita akhiri dengan berdoa dulu. Ya, silakan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan. Oke, mengakhiri berdoa selesai. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita tutup dengan yel. Semangat pagi. Silakan.